Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Hanida dengan NIM A321-22082 kelas C angkatan 22 dengan mata kuliah kriminologi mengenai hubungan umur dan kejahatan. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertama, dalam teori Steinmerson, manakah dari 5 adaptasi terhadap tekanan yang paling sering ditemukan dalam kasus kejahatan remaja dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Nah, adaptasi ini terjadi ketika individu menerima tujuan budaya yang berlaku tetapi menolak cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka kemudian mencari cara alternatif seringkali ilegal untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, remaja yang menginginkan kekayaan dan status sosial mungkin beralih kejahatan seperti pencurian atau perdagangan narkoba untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adaptasi inovasi pada remaja, yang pertama kurangnya kesempatan, yang kedua tekanan kelompok sebaya, yang ketiga kegagalan keluarga, 4 kurangnya pengawasan, dan yang kelima karena pengaruh media. Pertanyaan kedua, mengapa pada umur remaja tingkat kejahatan meningkat? Nah, remaja yang berasal dari keluarga miskin lebih rentan untuk melakukan tindakan yang berisiko seperti mencuri atau melakukan kejahatan lainnya. Banyak remaja yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan. Hal ini membuat mereka cenderung mencari cara cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, perlu bimbingan yang baik dari keluarga, sekolah, dan lingkungan untuk mencegah mereka terjerumus ke dalam perilaku kriminal. Pertanyaan ketiga, apakah PSK termasuk pada tingkat kejahatan? Nah, PSK atau pekerjaan seks komersial dapat dianggap sebagai bagian dari kejahatan, tergantung pada konteks dan hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Namun tidak semua PSK terlibat dalam kejahatan atau dieksploitasi. Pertanyaan keempat, dalam kasus di mana wanita menjadi pelaku kejahatan, sejauh mana pengalaman trauma masa lalu yang mempengaruhi tindakan kriminal mereka dan bagaimana pendekatan rehabilitasi yang dapat diterapkan. Nah, pengalaman trauma masa lalu dapat memiliki dampak yang signifikan pada perilaku dan tindakan kriminal seseorang, termasuk wanita. Pengembangan perilaku impulsif, pengalaman trauma masa lalu dapat membuat seseorang lebih agresif dan lebih cenderung untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, adapun pendekatan rehabilitasi yang dapat diterapkan untuk wanita yang melakukan tindakan kriminal dengan melakukan pengobatan medis. Pengobatan medis dapat membantu wanita untuk mengatasi masalah kejahatan mental. Pertanyaan kelima, sejauh mana kebijakan pemidanaan berbeda antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana hal ini mempengaruhi tingkat kejahatan berdasarkan umur. Nah, kebijakan pemidanaan antara remaja dan orang dewasa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki beberapa perbedaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan untuk kebijakan pemidanaan untuk remaja. Lebih berfokus pada rehabilitas dan restorasi, sedangkan untuk orang dewasa lebih berfokus pada pengalaman trauma masa lalu dapat memiliki dampak yang signifikan pada perilaku dan tindakan kriminal seseorang, termasuk wanita. Adapun pengembangan perilaku impulsif, pengalaman trauma masa lalu dapat membuat seseorang lebih agresif atau lebih cenderung untuk melakukan tindakan kriminal. Pendekatan rehabilitasi yang dapat diterapkan untuk wanita yang melakukan tindakan kriminal dengan melakukan pengobatan medis. Pengobatan ini dapat membantu wanita untuk mengatasi masalah kejahatan mental. Pertanyaan keenam, yaitu apa yang menyebabkan perempuan dianggap interior dalam masyarakat patriarkis. Adapun penyebab perempuan dianggap inferior dalam masyarakat patriarkis karena yang pertama stereotip dan bias gender, yang kedua peran gender yang ketat, yang ketiga kurangnya akses ke sumber daya ekonomi. Nah, perempuan dianggap interior dalam masyarakat patriarkis karena kombinasi dari faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, psikologis, dan agama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.